Baik teman-teman, kita akan belajar kembali. Kita akan belajar menggunakan software CorelDRAW. Kita akan membedah desain yang saya buat. Ini ucapan selamat, kita akan bedah desain ini. Jadi saya akan membahas hal-hal apa saja yang saya lakukan ketika memulai desain. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat rectangle tool segi 4 seperti ini. Ini kenapa bisa proporsional? Itu karena saya menekan kontrol, tahan kontrol, setelah itu dilepas, klik kiri ya, klik kiri tahan, tarik, setelah itu tarik. Ini ukurnya presisi. Kalau biasa kita lihat itu 1080 kali 1080. Setelah itu yang saya lakukan adalah membuat ini garis tepi. Jadi supaya desain kita itu rapi terlihat, itu kita buatkan garis tepi seperti ini supaya tidak kita dalam mendesain itu tidak menaruh objek sembarangan. Saya biasa membuat seperti ini. Setelah itu kita tarik, klik kiri tarik. Nah setelah itu saya tekan shift tahan supaya dia terblok, tekan B dia ke bawah, setelah itu tekan R dia ke samping. Saya buatkan garis tepi seperti ini. Setelah itu kita mulai mendesain. Jadi di sini adalah area teks, kecuali dia gambar itu bisa kita gunakan bisa lewat daripada garis ini. Jadi saya usahakan kalau misalkan dia teks-teks yang ada di dalam desain itu usahakan berada di dalam sini. Yang pertama ini kita langsung saya taruh di sini, klik kiri tarik, klik kanan. Setelah itu saya rata tengah. Nah untuk besar kecil daripada teks itu jangan sembarangan. Kalau bisa yang sering saya gunakan, misalkan saya menulis nama Pandi, saya tulis nama saya, di bawah misalkan ada tulisan desainer, di bawahnya ada tulisan desainer. Nah ini kan ukuran fontnya sama. Jadi caranya kita ke yang ukuran font yang paling kecil dulu. Kita misalkan kita maunya 12. Nah sisa kita kali misalkan ada 12 kali 1618. Nah jadi dapatnya 19,4 ini. Jadi kita bulatkan 19 atau pakai 20. Nah ini tingkatan keduanya, misalkan kita 20 atau 19. Nah jadi ini tingkatan keduanya. Kan biasa ada sub headline, ada body text kayak seperti itulah. Saya kurang paham, tapi seperti ini tingkatan daripada font yang sering saya gunakan. Nah itu yang saya gunakan di sini. Jadi ini Kota Palapa dan pimpinan daerah itu font yang paling rendah. Setelah itu di atas tingkat tulisan Muhammadiyah. Nah ini juga yang saya ingin lakukan. Misalkan ini kan saya sudah terpisah. Nah untuk membuat ini supaya bisa rata tengah, tekan C dia rata kiri kanan, tekan shift A dia rata atas bawah. Nah jadi kita tidak perlu lagi ini sudah pas atau tidak. Jadi kita cukup seleksi semua, tekan shift A, setelah tekan C. Kalau dianggap masih terlalu jauh, kita naikkan. Setelah itu kita shift block shift A, jadi dia naik. Setelah itu kita ketengahkan dengan, nah ini sudah di tengah. Nah seperti itu. Selanjutnya ini ucapan sukses. Jadi teks-teks begini cukup mudah. Jadi silahkan di download. Nama fontnya itu Coconut Beach ya. Ini langsung saya copy saja. Kalau yang di bawahnya itu sudah tidak berubah di sini karena sudah saya edit. Teks-teks yang ada di sini. Nah,
cara membuat seperti ini kan ada dua, ada warna biru dengan ada warna hitam, dan saya kasih shadow hitam. Nah, caranya misalkan kita tulis selamat, saya contoh saja ini. Nah, nama fontnya itu ini apa ya, Aurora. Setelah itu kalau saya shift F3 itu untuk memunculkan ikon ini ya. Setelah itu saya perbesar semua. Setelah itu saya ubah dulu warnanya. Setelah itu saya ke menu ini, shadow tool. Setelah kontur, saya pilih kontur satu saja. Setelah itu ini ada konturnya warna hitam, jadi kita bisa tarik. Ini warna putih ya. Kenapa tidak kelihatan? Karena backgroundnya juga putih. Setelah itu saya break, klik kanan, break, jadi dia terpisah. Nah, jadi ini sebenarnya ada di belakang seperti ini. Nah, ada. Setelah itu saya yang di belakangnya saya kasih shadow. Nah, kita kasih shadow, bisa ini ada banyak, silahkan ekspor saja teman-teman. Kalau mau pilih ini ya silahkan. Nah, itu cara buat ucapan selamat ini sama teks biasa, bebas new, ini juga sering digunakan. Jadi kalau di dalam font itu usahakan jenis fontnya itu sebenarnya dua, tapi saya gunakan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis font, tapi tergantung dari selera masing-masing. Tapi biasa ada di desainer bilang minimal 2-3 font di dalam satu desain. Nah, selanjutnya saya kasih warna dulu. Selanjutnya ini yang ada di dalam, ini kan saya sudah power clip ke dalam. Saya tarik keluar dulu, Ctrl C, Ctrl V. Jadi ini sebenarnya ini saya download di Prefix. Nanti teman-teman bisa cari geometri kalau saya tidak salah ingat. Ini saya bisa power clip. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada garis putih-putihnya. Supaya untuk membuat seperti itu, kita misalkan blok semua dulu, Ctrl G. Setelah itu kita ke menu kontur. Setelah itu kita kontur. Nah, ini sudah ada. Ini kenapa ujungnya tajam-tajam, itu bisa diubah di sini. Kita pilih rounded. Jadi dia. Kalau terlalu besar, kita klik ini, kita kecilkan. Misalkan segini. Nah, saya pikir itu sudah cukup. Setelah itu ini saya ambil teksnya dulu. Nah, ini saya maksud tadi, misalkan ini ya, seperti ini, jadi saya perkecil. Setelah itu saya rata tengah. Nah, selanjutnya cara bikin ini, cara buatnya. Nah, cara bikin kotak seperti ini, saya kemarin menggunakan cara seperti ini. Ini setelah itu saya step tool, baru saya control Q. Nah, ini saya ubah. Nah, seperti ini cukup. Nah, saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini kan ada dua. Setelah itu saya mirror. Nah, saya mirror, baru saya mirror vertikal. Setelah itu saya smart fill seperti ini. Jadi yang saya gunakan adalah smart. Jadi saya gunakan. Jadi setiap mendesain usahakan kembali ke Pictool. Jadi ini seperti ini cara buatnya. Nanti foto-fotonya sisa kita power clip. Nah, saya kasih contoh. Power. Nah, ini tidak bisa diedit karena dia sudah saya kasih shadow, jadi kita hilangkan shadownya baru bisa diedit. Kita klik ini kontur, setelah itu kita
Oh, ini dipisahkan dulu kayaknya. Bagaimana caranya editnya nih? Kita sebentar. Shadow. Kok ada muncul? Biasanya ini clear shadow muncul. Tidak tahu kenapa ini tidak muncul. Ini sudah muncul. Setelah itu saya lepas, saya keluarkan. Seperti ini. Setelah itu saya power clip ke sini. Nah, kalau dianggap masih kurang, kita edit di sini. Nah, sesuaikan, kalau dianggap cukup sudah. Nah, setelah itu kita copy, misalkan begini. Klik shift ya, shift supaya dia tidak naik turun. Shift begini, jadi jangan ini tidak apa-apa. Misalkan ini tidak pas, nanti kita blok semua seperti ini. Tekan shift P, jadi dia sudah presisi. Setelah itu kita kasih garis pinggir, misalkan 4. Nah, lalu kita ganti putih. Nah, silahkan diekspor masing-masing. Setelah itu ini yang ada di dalamnya saya copy dulu, foto, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kenapa begini? Jadi kita menggunakan transparent tool begini. Ini kan sebenarnya foto awalnya. Jadi kita klik kiri, tarik seperti ini, jadi dia transparan di area atas. Setelah itu kita power clip, masuk. Setelah itu kita ubah seperti ini. Nah, kalau dianggap masih terlalu terang, ini kita ataskan. Kalau dianggap masih terlalu terang, kita ubah lagi, tarik saya seperti ini. Nice. Setelah itu kita ambil nih, usahakan yang kecil-kecil saja. Nah, kita Ctrl G. Nah, ini icon-iconnya saya tidak buat sendiri, jadi saya download di Prefix juga. Nah, saya pikir ini sudah jadi. Sekian dan terima kasih. Yang ingin mendownload file Corelnya, silahkan di download di link yang ada di bawah. Terima kasih.